Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan. Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Di Israel itu artinya Yakub hamba Allah yang sangat taat. Israel, Allah memperjalankan mereka. 3 ustadz ini guys, Kainama, Haikal Hasan, Adi Hidayat, nggak ada yang bener jelasin soal Israel. Dan mari kita bongkar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas 3 orang tokoh agama yang mencoba menjelaskan tentang Israel, ya, definisi Israel, makna arti dari Israel. Tapi ketiga-tiganya nggak ada yang bener guys. Ngawur semuanya, asal ngomong, asal jeplak, tanpa data, tanpa penelitian. Tapi ya gitu deh, sukanya langsung aja, suka-suka mereka. Kita langsung aja dengar yang pertama, yaitu Haikal Hasan. Ya, jangan tangguh-tangguh. Durasi kita nggak cukup, Babe. Kemudian komprehensif ya, kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan. Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ya, sampai di sini dia mengatakan bahwa Israel itu Isya yang artinya menggembirakan, Il yang artinya nama Tuhan, dan artinya dari Israel pada akhirnya menggembirakan, Tuhan yang menggembirakan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat ngawur. Kita akan bahas ini supaya kita semuanya boleh teredukasi untuk mengerti sesuatu berdasarkan definisi yang benar, nggak ngasal doang. Oke, mengerti ya sampai sini ya? Kita langsung bahas ke bahasa aslinya, guys. Ya, kita cek aja di sini. Tadi kan katanya menggembirakan ya. Nah, kita sudah cari menggembirakan. Kalau kita lihat di sini, kata menggembirakan dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam KJV, now as they were making their hearts merry. Jadi Mary ini menggembirakan kalau dalam bahasa Inggris KJV. Kalau dalam NIV dia memakai while they were enjoying themselves. Ya, kata enjoying yang dipakai. Lalu bahasa Ibraninya apa? Kalau kita lihat di sini Mary di sini dia memakai kata yatap ya. Di sini kalau dalam bahasa Ibraninya ya hema metibim. Ini kata dasar yang dipakai adalah yatap. Nah, kalau teman-teman langsung cek dalam bahasa Ibraninya ya, metibim atau yatap. Nah, ini yatap, be good, be well, be glad, be pleasing. Yang artinya ini menggembirakan. Ternyata kalau kita tahu bahwa yatap itu adalah menggembirakan, bukan Israel. Kalau harusnya itu yatabil atau bahasa-bahasa yang nyerempet dengan kata yatap itu ya. Kalau memang Israel artinya menggembirakan. Karena memang Israel artinya bukan Tuhan yang menggembirakan kita. Ini adalah definisi yang sangat-sangat ngawur yang disampaikan oleh Haikal Hasan. Jadi jelas apa yang disampaikan itu adalah keliru 100%. Kemudian kita langsung masuk ke definisi kedua. Nah, kedua ini nggak kalah ngawurnya guys. Ini dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang Israel juga. Ya, Yakub itu punya sifat kenabian. Di antara sifatnya taat ibadahnya kepada Allah. Ya, taat, hamba yang taat. Dalam bahasa Ibrani Aramaik pada saat itu Isra itu diartikan dengan hamba yang taat. Itu nama Allah dalam bahasa Aramaik. Di Israel itu artinya Yakub hamba Allah yang sangat taat. Kali ini Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa Yakub itu Israel artinya hamba Tuhan yang taat. Ini juga gak kalah ngawurnya guys, karena kata hamba itu bukan memakai kata Isra. Mari kita langsung aja bahas ke bahasa aslinya. Kalau kita cari di sini kata hamba ya, hamba, kita cari di sini hamba. Ketemu di sini dalam Kejadian 9 ayat 25, berkatalah ia terkutuklah Kanaan, ndaklah ia menjadi hamba. Oke ya, hamba di sini dikatakan. Bahasa Ibrani yang dipakai adalah ebed. Kalau kita lihat ya, and he said, cursed be Canaan, a servant. Nah, di sini bagaimana
dikatakan servant, hamba. Dan bahasa Ibrani memang memakai kata ebed. Kalau kita lihat ke kamusnya pun abad worship, ini kata dasarnya abad ya. Dia berubah menjadi ebed. Begitupun juga kalau kita cari di sini hamba Allah. Hamba Allah. Kita coba lihat di sini. Hamba Allah. Apa yang dipakai di sini? Yaitu di sini memakai kata ebed juga di sini, ha Elohim. Dengan demikian maka sebenarnya jelas sekali bahwa kata yang dipakai untuk hamba adalah ebed atau abad. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan Israel yang artinya adalah hamba Allah, jelas ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru. Karena kalau hamba Allah itu ebed Elohim atau ebed ha Elohim. Kemudian kalau Israel diartikan sebagai hamba Tuhan, ini jelas ngawurologi. Banyak banget. Ya jelas itu adalah sesuatu yang keliru definisinya. Nggak beda jauh sebenarnya kekeliruannya sama yang tadi Haikal Hasan. Dia mengatakan bahwa menggembirakan, dan kemudian sekarang dibilang Israel artinya adalah hamba Allah yang setia. Itu semua adalah definisi yang sangat-sangat ngawur tentang Israel. Sekarang kita akan lihat lagi satu orang yang selalu aja muncul dengan ngawurnya, yaitu Ustadz Kainama. Apa definisi menurut Ustadz Kainama tentang Israel? Mari kita dengar sama-sama. Nabi Yakub alaihissalam disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra, perjalanan. Itu dari kata El, Allah, Israel. Israel, Allah memperjalankan mereka jauh 40 tahun, muter di padang gurun, keluar dari Mesir sampai di Kanaan, di Israel. Ya, kita lihat di sini bagaimana dikatakan bahwa Israel itu Isra yang artinya perjalanan, El yang artinya Tuhan, dan akhirnya itu artinya Tuhan yang memberikan mereka perjalanan. Gimana? Nggak ada yang sama kan? Menggembirakan katanya, hamba Allah katanya. Yang terakhir dikatakan bagaimana perjalanan, gak ada semuanya yang benar. Kita langsung cek aja ke bahasa aslinya. Nah kalau kita ketik sini ya, perjalanan dalam Keluaran 8 ayat 27 dikatakan kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Dalam bahasa Inggrisnya we will go 3 days journey. Nah journey ini kalau dalam bahasa Ibraninya itu ini derek, treat, hand, lead atau way, route. Nah ini adalah perjalanan. Perjalanan itu artinya Israel, maka harusnya derekel gitu kan, karena perjalanan adalah derek. Kita sudah tahu semuanya bahwa perjalanan itu memakai kata derek di situ, dan ini nggak nyambung sama sekali dengan Israel. Teman-teman, dari ketiga definisi ini benar-benar ngawur semuanya, karena Israel tidak berarti itu semuanya. Bukan berarti hamba Allah, bukan berarti perjalanan, bukan berarti menggembirakan. Tetapi apa sebenarnya arti dari Israel? Israel sendiri sebenarnya dijelaskan dengan gamblang di dalam Alkitab, dan itu jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Caranya simpel, tinggal kalian ketik aja Israel ya. Kalian cari Israel dan kemudian muncul pertama kali dalam Kejadian 32 ayat 28. Di sini katakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya artinya ini, artinya bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Inilah arti dari Israel, Yisrael. Dalam bahasa Inggrisnya sendiri, your name will no longer be Jacob but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. Teman-teman,
sebenarnya sudah dijelaskan makna dari Israel sendiri. Itulah kenapa Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Bukan karena 3 alasan seperti yang dikatakan oleh ustadz-ustadz tadi, yang sebenarnya mereka nggak ngerti tentang arti Israel, yang asal ngomong saja. Toh juga yang denger nggak pernah cross check kan. Biasakan cross check kebenaran supaya kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, bukan hidup di dalam kebohongan. Terima kasih, demikian dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.